Legal. I'm addicted to. Oh, my heart is so good. I love you, babe. So bad. So bad, babe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, saya Sania Horina Zakamila dan teman saya Aditya Rahmasari dan juga Nur Maulana Yasir ingin menyampaikan materi PPT tentang ruang lingkup filsafat pendidikan Islam. Baik, pada materi ruang lingkup filsafat pendidikan Islam kali ini kita akan membahas tentang latar belakang, rumusan masalah. 1. Bagaimana pengertian filsafat itu? Yang kedua, bagaimana fungsi filsafat pendidikan bagi manusia? Yang ketiga, tujuan masalah, dan yang terakhir kita akan membahas tentang kesimpulan dari materi hari ini. Latar belakang. Pendidikan itu adalah bimbingan secara sadar agar terbentuknya manusia yang memiliki kepribadian yang ideal dan utama. Dari seorang pendidik terhadap perkembangan rohani serta jasmani peserta didiknya. Apa itu kepribadian yang ideal dan utama? Itu adalah kepribadian yang memiliki sikap mental yang teguh, kesadaran moral, dan sungguh-sungguh memegang dan melaksanakan prinsip-prinsip ajaran, nilai-nilai filosofi yang menjadi pandangan hidup masyarakat, baik itu secara individu ataupun negara. Pendidikan juga dapat diartikan sebagai suatu dari usaha manusia dewasa yang sadar akan kemampuannya untuk melatih, mengajar, membimbing, serta menanamkan nilai-nilai dan dasar pandangan kepada generasi yang lebih muda agar mereka menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab lagi, serta sadar akan tugas-tugasnya di dalam hidupnya sendiri sebagai manusia dengan ciri-ciri kemanusiaan dan sifat hakiki yang dimilikinya masing-masing. Rumusan masalah. 1. Bagaimana pengertian filsafat? Filsafat itu berasal dari bahasa Yunani yaitu filosofia, sedangkan di dalam bahasa Inggris yaitu filosofi, dan dalam bahasa Arab disebut dengan istilah falsafah yang artinya cinta kearifan. Istilah dari filosofia sendiri itu memiliki akar kata pilien yang artinya adalah mencintai, dan sophos artinya bijaksana. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa filsafat itu artinya cinta yang bijaksana. Sedangkan orang yang berusaha mencari pengetahuan atau kebijaksanaan itu disebut dengan filosof atau filsuf. Materi rumusan masalah yang kedua itu adalah bagaimana fungsi filsafat pendidikan bagi manusia. Fungsinya itu adalah untuk berusaha meraih serta mewujudkan filsafat hidup dalam bidang pendidikan. Oleh karena itu, ada yang berpendapat salah satunya memiliki arti bahwasannya keduanya itu, yaitu filsafat dan pendidikan, itu memiliki hubungan yang berkaitan erat dengan kehidupan manusia, sehingga dapat disimpulkan bahwa
ruang lingkup filsafat pendidikan Islam, yaitu dasar, tujuan, pendidik peserta, pendidik, proses, strategi, pendekatan, metode, kurikulum, lingkungan, sumber, media, sistem evaluasi, sarana dan prasarana pendidikan Islam. Dalam memahami fungsi dari filsafat pendidikan, maka dapat digunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan tradisional dan pendekatan pemikiran kritis. Pendekatan tradisional itu adalah filsafat pendidikan dalam bentuk yang murni. Pendekatan ini telah berkembang dengan menghasilkan berbagai alternatif jawaban terhadap berbagai macam pertanyaan filosofis yang diajukan dalam bidang pendidikan, yang jawabannya terdapat dalam berbagai aliran filsafat pendidikan. Dan yang kedua itu adalah pendekatan pemikiran kritis. Dalam pendekatan ini, pertanyaan yang diajukan dapat disusun dan tidak terikat periode waktu, serta dapat menerapkan analisis yang dapat menjangkau waktu kini maupun waktu yang akan datang. Tujuan mempelajari dari ruang lingkup filsafat pendidikan Islam ini adalah agar manusia dapat mengetahui pengertian filsafat secara rinci dan luas. Yang kedua, agar dapat memahami fungsi dari filsafat pendidikan Islam. Dan yang ketiga, agar para mahasiswa atau manusia dapat menerapkan serta mengetahui tujuan dari ruang lingkup filsafat pendidikan. Dan masih banyak lagi. Kesimpulannya adalah filsafat ruang lingkup pendidikan Islam merupakan konsep berpikir tentang kependidikan yang melandaskan atau bersumber dari ajaran agama Islam tentang kemampuan manusia untuk dapat dibina dan dikembangkan, serta dibimbing menjadi manusia yang mengerti dan paham tentang ajaran Islam, serta bagaimana cara untuk mencapai cita-cita sebagai hamba Allah yang berkepribadian demikian. Kesimpulan lainnya adalah ruang lingkup filsafat pendidikan Islam, yaitu dasar dan juga tujuan pendidik, peserta didik sebagai proses strategi pendekatan dengan metode, kurikulum, serta lingkungan, sumber, dan media, sistem evaluasi, sarana dan prasarana pendidikan Islam dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu tradisional dan kritis. Sekian dari kami, sekian dari kelompok 1. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.